Kenapa bisa milih Excel gitu? Sebenarnya nggak niat banget pengen masuk Excel, cuman coba-coba aja gitu. Coba-coba terima. Sebenarnya kalau kita akumulasiin, kalau kita memang benar-benar belajarnya di akselerasi itu kita cuma 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Pokoknya kurang lebih segitulah ya. Nggak nyampe 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Kamar Kos kali ini, tapi ini posisinya kita memang ada di, bukan di kamar kos ya, tapi tetap di kamar. Dan ini juga hari Minggu, jadi wajar nanti kalau ada suara dari luaran ya, dari lingkungan yang agak mengganggu gitu. Tapi ya it's okay lah. Dan di video kali ini, aku mau pindah lah. Ini kita mau ngebahas tentang akselerasi. Jadi anak pinter itu sebenarnya ribet atau enggak sih gitu ya. Ini kita membahas tentang ya sedikit pendidikan sih sebenarnya. Ini kita membahas jalur akselerasi gitu ya, yang dikenal banyak orang itu ya katanya anak-anak pinter gitu. Dan di sini gue udah datengin bintang tamu yang memang bergelut di dunia tersebut gitu ya. Di sini boleh perkenalkan diri dulu nggak? Mungkin dari dia dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Waib Septrian, biasa dipanggil Rian, kalau di Excel Ajo. Ajo. Angkatan berapa kalau Excel? Angkatan 2019. Generasi ke-10. Oh, generasi 10 ya. Kuliah di mana sekarang? Kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan manajemen semester 6. Buset, udah semester 6 guys. Kalau sebelah gua ini Perkenalkan, nama aku Bagas Yandanopale, biasa dipanggil Bagas, dari Axel juga. Axel sama dengan beliau. Angkatan masuknya 2017 ya, Hib ya? Yeah. 2017, lulusnya 2019. Jadi generasi 10 lah ya, kalau di Excel. Nah, kebetulan gue juga Excel dan di belakang gue kameramen juga anak-anak Excel. Dan di kemarin baru aja ada acara, jadi makanya kita kumpul dan gue inisiatif buat konten tentang membahas tentang akselerasi ya, kelas akselerasi. Dan gue udah buka request juga pertanyaan di Instagram gue, Instagram ada di sini. Dan lumayan juga yang bertanya gitu, dan di sini kita mau ngejawab nih pertanyaan-pertanyaan dari followers gua gitu. Sekarang itu Excel tuh udah ke G14, OTW 15 ya, udah generasi ke-15 gitu. Nggak kerasa ya? Iya, kita udah tua banget. Udah tiba-tiba denger tes tuh udah mau generasi 15 gitu. Sebelum kita jauh menjawab pertanyaan nih, ini pertanyaan simpel yang ditanyakan oleh kakak-kakak kita dulu ketika kita waktu perkenalan diri di akselerasi ya. Kenapa bisa milih Excel gitu? Ini siapa dulu yang mau jawab? Lo boleh. Ini flashback dulu, Dulu 2017 aku daftar SMA, itu rencananya aku mau di Bangka Belitung. Iya, SMA itu. SMA, mau daftar SMA di Bangka Belitung. Jadi setelah SMP itu langsung ke Bangka Belitung, keliling nyari SMA. Dapat nih SMA 1 Pangkal Pinang. Udah dapet di sana malah. Udah mau daftar. Cuman sebelum aku berangkat ke Bangka Belitung, aku tes dulu yang di MAN, yang di Axel. Karena kalau di Axel itu kan tesnya lebih duluan tuh, di Februari biasanya. Nah, itu udah tes duluan, ternyata dapat nih Excelnya. Jadi kayak lumayan nih, cuma 2 tahun SMA-nya. Ya udah, aku tinggalin di Bangka Belitung, aku stay di Lampung. Di Lampung gitu ya. Kalau si Astagfirullahaladzim ceritanya. Kalau saya awal tuh karena dengar dari ini teman ibu, anaknya Excel generasi ke-5 atau enggak 6. Siapa? Tika. Kayaknya iya, ada kayaknya enggak tahu deh. Kuliah di Telkom dia. Cerita lah masalah Excel gitu. 2 tahun segala macam, lumayan tertarik. Daftarlah ke Keman, daftar Excel, terima. Sebenarnya nggak niat banget pengen masuk Excel, cuman coba-coba aja gitu. Coba-coba, terima. Kayak dari sekian banyak anak akselerasi yang ada di sekolah kita, dia pasti jauhnya coba-coba sih. Iya, kenapa bilang coba-coba kalau menurut aku ya? Itu karena
di program Axel ini nanti kau kan cuma diambil 22 atau 23 orang ya untuk Iya. satu tahunnya. Satu kelas. Satu kelasnya. 23 orang Untuk satu angkatan. Satu angkatan. Kemudian untuk pendaftaran Axelnya, tesnya itu punya privilege sendiri. Jadi kalau misalnya nggak masuk ke 23 besar tadi, masih di bawah itu bisa masuk langsung ke reguler gitu. Iya. Jadi nggak usah effort lagi buat masuk daftar lagi gitu. Iya, benar-benar. Itu sih kenapa orang-orang banyak nyoba-nyoba gitu kan. Dan banyak yang terima juga itu justru yang nyoba-nyoba dibanding yang memang benar-benar belajar ya. Ya kita nggak nyalain sih yang memang benar-benar belajar. Cuman kalau dari gua juga ya gua cuma nyoba-nyoba aja. Gitu. Sorry, ada yang buka pintu. Siapa? Nggak jadi. Nanti katanya jam 2. Gak jelas ya Allah. Jadi ini di Axel dan kuliah di UGM. Ya, benar. Oh iya, lu nyebutin kuliah lu di mana? Gue di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung, Universitas Bangka Belitung, jurusan teknik sipil. Karena emang dari SMA gue pengen banget ke Bangka Belitung, pindah ke sana. Iya, benar-benar. Yang tadi lu jelasin gitu ya di SMA. Iya, SMA udah mau pindah, ya udah kuliahnya jadi pindah. Jadi banyak banget lah insiden-insiden yang terjadi pada hari ini gitu ya. Dan ya benar, ini tadi yang baru datang ini adalah Febri, itu angkatan gua dan dia kuliah di UGM sekarang. Iyalah, anak UGM nih guys. Tapi dia nggak mau masuk podcast, dia mau jadi kameramen aja katanya gitu. Enggak, sebenarnya dia tadi udah Kameramen periode. mau berangkat ngedet. Tapi di reschedule. Iya. Delay. Masa-masanya delay. Iya, padahal udah berangkat ya, mundur lagi. Oke lah. Mungkin kalau gue punya pertanyaan pribadi nih, menurut kalian menjadi anak akselerasi yang bisa asumsikan orang itu adalah anak-anak yang pintar gitu ya, susah nggak sih diasumsi orang kayak gitu? Susah sih, karena harus ada tuntutannya itu lebih besar. Kayak ke tetangga misalkan, kayak anak si A nih masuk Excel harus begini. Jadi misalkan nama kita hancur sekali aja, udah jelek terus bakal nama itu. Iya. Jadi memang harus berperilaku baik banget supaya nama itu tetap baik. Jangan sampai ngelakuin hal-hal yang kira-kira merusak nama Excel dan nama kita sendiri. Benar. Kalau dari lo guys? Kalau misalnya ada asumsi yang baik untuk aku, kenapa tidak gitu kan? Jadi aku dengan lapang dada aku terima itu asumsinya karena itu baik buat aku. Dan selepas dari itu sisi lainnya, ya benar kata si Ajo Wahid tadi, tuntutan lebih besar. Jadi orangnya punya stigma kita tuh dia ini pinter di Excel. Padahal nggak pinter-pinter banget. Hoki aja kita di situ. Hoki asli. Dibilang sama anak Excel yang di YouTube lain itu kan les di Kumon. Berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam. Gitu. Kita berangkat jam 8, pulang jam 3. Beneran ini. Jam 8. Jadi ya asumsi tentang akselerasi dan anak pintar itu ya nggak yang semuanya kita memang benar-benar sempurna gitu loh. Kita juga punya kekurangan gitu. Tapi kan banyak orang yang ngomong kalau anak pintar ini nyebelin gitu. Menurut lu gimana guys? Memang nyebelin ya? kan kamu nyebelin. Kamu juga nyebelin berarti. Ya kemarin gua udah buka question box di Instagram gua. Ini udah lumayan banyak nih pertanyaannya. Baik banget, ada 128 ya. Ini ada dari Instagram Area ini temen gue ini. Dia nanya motivasi kita masuk Excel itu apa gitu. Tadi udah dijelasin. Motivasi ya itulah. Biar cepat lulus. Biar cepat lulus. Ya, satu. Terus juga fasilitasnya jauh. Tapi kan bayaran mahal juga, Bos. Iya, gitulah. Itulah memang gitu. Sesuai. Bayaran lumayan. Motivasi saya masuk Axel karena menurut saya lagi, aku aja. Jadi kalau misalnya menurut aku, karena kemarin aku udah mau ke Bangka Belitung nggak jadi karena ada yang lebih bagus nih, 2 tahun doang cepat lulusnya, ya sudah aku motivasinya masuk ke Axel ini karena pengen cepat lulus aja gitu. Cepat lulus ya intinya. Iya, cepat lulus. Bagus sih. Sebenarnya kalau kita akumulasiin, kalau kita memang benar-benar belajarnya di akselerasi itu kita cuma 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Pokoknya kurang lebih segitu lah ya. Nggak nyampe 2 tahun. Kayak kita memang Belajarnya kita ngejer banget di situ. Sisanya persiapan UN.
persiapan jalan-jalan ya, kita juga ada jalan-jalan bos gitu. Sebenarnya 2 tahun tuh punya kelebihan sendiri di dunia kuliah. Kayak umur kalian berapa? 16 lah. 16 udah kuliah, kayak Iya. merasa bangga sendiri Ah. gitu. Paling muda udah kuliah. Itu sih kalau keuntungan dari akselerasi, tapi kerugiannya ya kita nggak dapetin masa-masa SMA. Ya. Yang pasti kalau untuk kita yang notabene, kalau gua sama Ajo nih, gua yang kayak pengen dapetin relasi di SMA yang kita tuh nggak yang bener-bener kalem banget gitu loh di SMA. Kita memang kadang-kadang bolos-bolos dikit gitu. Kalau dia ini memang bener-bener yang apa ya, maha bintangnya waktu di angkatan dia lah gitu. Jadi dia ambis banget. Sebenarnya gue nggak habis, Tapi ya nggak habis, hoki aja itu dibilang. Jadi gue kalau Hoki tapi selama bayangin ya, 3 kali itu ranking 1 terus nggak Iya. pernah turun tahta. nggak masuk Nggak pernah ini turun tahta. 3 semester ranking 1 terus. 6 Nggak, semester. 3 semester. Oh, 3 tahun. Dari Iya, 3 kelas tahun. satu, Iya, kelas ranking 2, 1 kelas terus 2 3. kelas 3, ranking 1 terus. Nggak pernah turun tahta. Emang benar-benar gimana? Enggak gini, gue kalau boleh jujur ya, aku cuman punya buku itu cuman beberapa doang buku. Jadi kayak satu buku untuk semua mata pelajaran. Ya gitu. Iya, dan malas nulis orangnya. Berarti kayak anak kuliahan ya gitu. Berarti lu udah Iya. anak kuliahan kan gitu Iya, ya. kayak gitu ya. Satu buku gitu. Jadi orang-orang mungkin di kelas aku pada heran, ini anak belajar apa enggak? Kok bukunya cuma satu gitu. Ya kayaknya lu nggak pernah belajar juga, lu di spend terus kayaknya kan. Iya. Lu yang ngerasain di kelas itu gimana? Kayaknya anak ini nggak pernah ada di kelas lah. Jarang di kelas, jarang nyatet, sering tidur termasuk, tapi ranking 1 itu. Itu hoki. Itulah Nah. memang. Ajiannya nggak tahu deh gimana. Ajiannya kalau setiap pagi minum air putih. Putih ya. Kayaknya Aduh. gue minum air putih juga guys, tapi nggak ranking 1. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Aksan ini. Ini pertanyaan kedua. Kak Kak Aksan tuh Generasi generasi 8. Oh. Excel juga ini. Ingat sama Kak Aksan ini waktu kita masih kelas 1 ya. Iya. Kelas 1 kita coba ikut tryout sama Kak Aksan sama kawan-kawan yang lain. G8 yang itu kok G8. G8. G8 dan G9. Loh, terus Enggak. kalian G9 tuh kalau tryout. Iya, G8, G9, G8, G10. Guys, Pada ikutan. ikut Oh, G10 gitu. ikut aja nyoba. Oh, masih baru awal masuk lah ya. Iya, kita nginep di Karangan itu Oh. pertama kalinya kita join dengan dunia perkampusan ya sama Iya. abang-abang ayu-ayu. Terus Apa ini pertanyaannya? susah ya Kak masuk kelas Excel. Terus pengen banget masuk Excel nih, tipsnya dong. Saya Susah. juga dibilang belajar buat tes Excel tuh enggak. Intinya apa ya? Pede aja lah gitu. Pede Hoki aja. sih, hoki yang pasti kan. Ya, hoki betul berpengaruh banget. Hoki, terus percaya diri untuk apa? Percaya diri biar kayak gua masuk nih. Oh gitu. Jadi omongan tuh jadi doa. Masuk beneran jadinya. Kalau menurut aku ya susah, memang susah. Susah ya. Susah karena apa? Kalau misalnya tahun G10 kan emang yang daftar nggak sebanyak yang saat ini gitu ya. Cuman mungkin sekitar 500-600 orang. Sekarang bisa 1000-an. Sekarang yang daftar enggak, yang kemarin kan masih daftar yang Ah. G15, dan aku cek kemarin ada tetangga aku minta tolong Formulir. anterin formulir. Itu udah nomor urut 1000 sekian Buset. yang daftar dan diambilnya cuma 23. Cuma 23. Makin ketat sih sekarang ya. Iya. Jadi mereka ini adalah orang-orang pintar guys gitu loh. Jadi 1000-an cuma diambil 23 gitu kan. Ini dari kelas kita nih. Si Kelas Nabila. kamu. Enggak, di kelas lagi. Oh. Si Nabila lagi berapa? Berapa Nabila? Ke-13 ya? Oke. Ini bukannya anak pintar? Iya, dia pinter banget. Ini gua akuin pinter banget, si Nabila is the best memang. Coba menurut Wahid kemarin gua udah apresiasi. apresiasi banget sih. Soalnya gue sering stalking IG-nya Man ya. Oh iya, IG ya man. Gua kira IG-nya Nabila gitu. Bukan IG Man. Tapi dia sering di post sama Man. Karena menang segala macam lomba gitu. Oh, dia memang ke lomba. Dia juara 1 terus. Oh. Nah, ini baru beneran Excel. Iya. Kalau kita memang agak karbitan sih. Dia nanya nih, asal usul kenapa bisa ada kelas akselerasi? Aduh, Gimana ya? Kita bukan kepala sekolah, bukan pemimpin Satu, sekolah. satu kita bukan kepala sekolah. Kedua, kita juga bukan guru, bukan staff. Terus juga nggak pernah diceritain asal usulnya kayak gimana. saya Ah. pernah deh kayaknya, cuman lupa, bener-bener lupa. Kalau tahun pendidikan kan 2009 ya. Ibu gue G1 lah itu ya. Iya, G1 Bukan ini 2007. Generasi 1. Nggak tahu lah, pokoknya sekitaran Udah lama, iya dulu lama banget itu 2007 generasi 1. Seingat saya waktu itu belum dibuka khusus untuk Axel. Jadi Axelnya itu yang pertama itu tuh kayak ngambil dari kelas reguler.
Oh gitu, yang pintar-pintar dimasukin. Ya ditawarin dulu, Ya. yang pintar ditawarin nih, Ah, mau nggak masuk Axel kayak gitu. Oke, gas kali gitu. gitu. Ya, dan seingat aku nggak sampai 20 orang yang pertama, nggak sampai 22 gitu. Iya, pertama itu kayak cuman 17 atau 16 orang deh, generasi 1 ya. Dan kebetulan kita tuh ada grup juga nih. Uh, yang menurut gua privilege terbesar di Excel adalah kita mempunyai grup angkatan dari generasi 1 sampai generasi 14 mau OTW 15 ini. Itu kita punya semua gitu nomor-nomornya dan di grup, jadi satu di grup itu. Dan kita juga udah bentuk kemarin ada ikatan keluarga Excel itu yang diketuai Kak Reja generasi kedua kalau nggak salah. Nah itu jadi untuk mencari relasi selain dari kalian mendapatkan stigma yang bagus dari masyarakat tentang anak Excel, kalian keuntungan masuk Excel itu ya kalian punya relasi yang luas nih dari generasi 1 gitu. Oh menurut gue kayak gitu ya. At least biasanya kan kalau misalnya kita lulus, alumni itu udah bodo amat. Bodo Dan amat, di Axel biasanya. mereka nggak bodo Kayak amat. ngerangkul gitu. Masih ngerangkul. Bener-bener ngerangkul dan mengayomi gitu. Tiap puasa pasti kita selalu Ngadain bukber. ber. Dan bukber itu memang bener-bener bukber ya, kita ngundang dari generasi 1 sampai sekarang gitu. Oke, ya pokoknya asal usulnya kita nggak tahu ya karena kita buka staff. Mungkin nanti si Nabila bisa tanya ke Bu Bu Sipa, Bu Dasa, Bu ya, Sipa, Bu Bu Dasa, Bu Dasa, Bu Latifah. Bu Latifah, Bu Bu Fau. Guru-guru Excel lah gitu. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan, tapi ini pertanyaan keren banget sih buat lu guys. Kenapa tuh? Oh enggak, buat gue sama Wahib sini. Cara Berarti saya nanya, kenapa Oh iya, gitu ya. Iya. Ini buat kita nanggepin Bagas sebenarnya ini dari Jawa. Mana sih? Dari Jawa. Terlalu banyak, sorry ya. Mana sih? Nah, ini. Aku mau pindah lah. Kak, cara ngadepin temen yang terlalu egois sama nilai atau si paling ambis gimana? Ini kita jauh untuk Bagas ini. Mana ya? Ayo kita keluarin semua unek-unek kita tentang si ambis ini. Cuman kalau gue cara ngadepin anak ambis, jujur memang nggak di kelas gue aja sih, di angkatan yang lain juga pasti banyak banget anak ambis karena Tiap kelas pasti ada anak ambis. pasti pengen jadi nomor 1 nih. Cara ngadepinnya kayak ya enjoy aja lah. Gue punya temen yang dia tuh nggak ambis, dia enjoy banget kayak di kelas ranking 4 yang ya standar lah kayak di akhir-akhir gitu. Tapi tiba-tiba masuk UGM. Keren dia tuh. Gak perlu ranking 1. Masuk UGM. Ya udah gue kayak cara ngadepin dia ke teman-teman dia ya biasa aja kayak misalnya orang mau seambis apa gitu ya udahlah itu memang apa ya? Ya terus hak dia sih hak dia, gitu. Ambisnya gimana pun ya terserah dia. Dan untuk lo jadi ambis atau enggak ya itu pilihan lo gitu. Cara ngadepinnya ya udah biarin aja gitu. Tapi saya kenal sama orang ambis. Jadi bisa jawab ya, karena saya kan nggak ambis. Jadi kalau misalnya ngadepin orang ambis ya, ambis kan itu kalau misalnya dia ambis atau enggak, optimis atau pesimis itu kan hak mereka. Ya, Cuman itu benar. bisa dijadikan motivasi buat kita. Gitu, buat ya kalau lu mau ambis juga ya silakan gitu. Tergantung Ambis lu. kalau nggak egois nggak masalah. Hmm. Kan kebanyakan orang ambis tuh Egois tuh egois. egois biasanya. Tapi kalau saya nggak egois ya. Ya enggak. Enggak, ya. Masih pokoknya kita punya momen terbaik lah. Nah, salah satunya dia ini momen-momen yang tidak mengategorikan dia sebagai anak ambis dan egois itu adalah ketika dia membantu teman-temannya lagi Yang kena razia. Dan ini keren banget sih. Pokoknya kita punya cerita. Boleh diceritain nggak sih di sini kan kita udah lulus. Kayak oh gitu ya. Tapi nanti adik-adik kita kena guys. Oh iya jangan. Jangan. Kalau kita berada di posisi atas, semakin kita berada di atas semakin banyak yang mau ngejatuhin. Enggak, itu Benar. udah skala Itu- kecil loh. ya. Skala kecilnya, apalagi udah skala besar. Apa kalau udah dunia kerja apalagi ya? Gua berak aja. Pos dulu. Insiden lagi. Tidak disponsori. Gimana? Aman perut sudah. Aman. Kita udah jauh banget nih. Kita ngomongin tentang akselerasi. Sebenarnya akselerasi itu apa sih? Yang gue tahu nih, akselerasi. Akselerasi. Ini kelas percepatan dari 3 tahun ke 2 tahun. Jadi akselerasi ada program percepatan untuk di kalangan ini ya, pendidikan ya. Ini ada pertanyaan dari Retno Anggraini, teman gua. Keseruan di Excel tuh apa aja? Seru banget. Seru banget. Seru banget bisa outbound. Seru banget ya. Bisa outbound ke Bandung habis itu berantem.
serunya itu kalau dari gue ya banyak banget sih. Yang pertama kita melawan arus ya. Kita melawan arus yang kita ya tadinya angkatan, misalnya kasarnya ngomong kita angkatan 25, tiba-tiba kita lulus di angkatan 26. Jadi kita lulus bareng 27 dong. 27 ya? 27. Ya enggak dong, 26 dong. Bisa lu masuk angkatan 25. 25. Kita lulusnya di angkatan 26. 24 dong. Oh iya, bener ya. Oh iya, Oh iya. Sorry nih. Nah, udah kelihatan kan siapa yang pintar dan siapa yang pura-pura pintar. Gitu. Jadi gini, dia masuk sama angkatan tahun 2017, bisa Ya, itu angkatan kalau emang angkatan 25, angkatan Angkatan 2025 25 ya. Kalau lulusnya di 2019 bareng sama Angkatan atasnya 24. 24. 27 jauh banget ya. Jangan ditambah tahunnya, Cok. Iya, sorry. Jadi yang pertama serunya di situ sih, melawan arus ya. Melawan arus itu kita gabung sama apa namanya? Cutting ya. Muncul apa sih namanya? Ya inilah percikan gitu, karena kita ini ada kelas kok udah bisa gabung sama kita gitu, banget gitu. Kita mempromosikan sedikit ya tentang akselerasi yang ada di sekolah kita. Itu ada di MAN 1 Lampung Tengah. Itu keseruannya di akselerasi itu yang pasti kita ada jalan-jalan 4 kali. Jalan-jalannya yang angkatan kita sendiri, yang maksudnya khusus akselerasi itu ada 4 kali selama 2 tahun kita sekolah. 1 tahun itu 2 kali. Yang pertama itu di luar Lampung. Ini sebelum kita bercerita sebelum COVID ya. Sebelum COVID itu kita ada, kalau di luar Lampung itu kita ada sekali sama angkatan atas, sekali sama angkatan bawah. Ya. Kalau angkatan atas, pokoknya kita antara ke Bogor sama Bandung ya. Kalau kita dapat maksud angkatan 11 sama 10 itu kita ke Bandung. Sebelum COVID ini kita bicara, dan untuk adik-adik kita sekarang kasihan sih mereka. Mereka tidak merasakan itu. Kalau menurut aku ya, keseruan yang ada di Axel itu mulai dari belajarnya ya. Belajarnya juga seru tuh. Seru gimana guys belajar guys? Seru kan, melatih mental, moral, dan intelektual. Iya, tapi 1 tahun 6 bulan kita 3 kali selama 3 bulan kita ujian per 3 bulan. Iya, per 3,5 bulan kita ujian. Cuman kalau menurut aku tadi, kenapa aku bilang belajarnya seru? Karena dari pengajarnya itu yang pertama seru-seru. Ya. Dan baik-baik. Bener. Iya. Banget. Apalagi Pak Banget. Sungkono. Pak Sungkono itu baik. Iya. It's the best. Pokoknya Pak Sungkono guru yang paling mantap fisika kita. Iya. Cuman kalau dari selain itu yang paling banget seru itu waktu outboundnya itu kan seru banget itu. Iya. Kita waktu kalau kita cerita masalah outbound kami yang kita ke Bandung ya, itu kan seru banget itu. Seru banget sampai kita yang ada di kamar ini terpecah jadi 2. Iya. Yang ngerasa ketat tuh ini loh kalau menurut gue ya. Kita nggak boleh ngelakuin kesalahan. Kita dituntut untuk perfect di situ. Yang ngelakuin satu kesalahan pun. Iya, yang gue ingat berat banget. Jadi di situ. ketika lo punya kesalahan, lo bakal dicap buruk sama yang lainnya atau reguler. Tapi ketika lo punya kebaikan, lo dianggap biasa aja sama anak-anak reguler. Anak Excel ya biasa lah kayak gitu. Iya. Tapi kalau anak Excel buruk, wah luar biasa. Iya. Ini ada pertanyaan, Kak, boleh nggak sih bahas tentang cara belajar dan cara masuk STAN dari salah satu alumni kita? Sebenarnya ada yang di stand. Ada 2 di stand. Amran sama Kak sama Kak Rihana ya. Nah, untuk pertanyaan ini, nanti saya akan membuat podcast khusus buat anak-anak yang keterima STAN ini. Ini Kak Am sama Kak Rihana. Itu udah gua kabarin, udah gua WA, dan mereka bersedia, tapi sekarang masih sibuk. Mungkin nanti lah di bulan Februari. Soalnya udah mau lulus. Mereka udah ngurus skripsi, dan itu cepet banget loh mereka itu. Ini ada pertanyaan dari Ade Fatmalia. Banyak Kenapa? banget aja pertanyaannya. Iya. Kenapa sih di Excel tuh kerasa banget tiba-tiba udah mau lulus aja? Padahal udah mulai solid. Ini anak Nah G12. iya itu. Awal-awal kita kayak main jarang-jarang. Kalau di awal itu masih kepala masing-masing, masih banyak keras kepalanya, satu orang satu masih pengen menjadi nomor 1 lah. iya. Saya juga jujur awal-awal masuk tuh nggak main sama mereka, justru mainnya sama anak reguler. Kayak baru masuk apa sih, pelit banget anak Excel tuh kayak Karena nggak ambis je- ya, nggak kelihatan jelas. di awal tuh ambis semua Iya, gitu. belajar mulu ya. Sebagai saya anak yang sama seperti anak reguler, ya saya main sama anak reguler, main ke belakang.
Nah pas udah mau ujian barulah ngedeketin dia. Anak-anak Excel tuh masih bisa hidup layaknya manusia normal kan ya? Ya bisa dong. Enggak, kalau Wahid nggak normal. Jadi kayaknya udah semua di pertanyaan ini. Mungkin ini salah satu ya tadi ya, yang untuk daftaran STAN itu bakal gua di next podcast itu bakal ngundang memang yang orang-orang terjun langsung ke sana. Dan ini gue terima kasih buat kalian berdua yang udah mau menyempatkan waktunya untuk menghadiri podcast gua ya gitu, karena jujur dia nih dari Bangka Belitung gitu, jadi mumpung pulang ke Lampung gitu, jadi gua undang. Dan dia juga dari Bandung. Oh, homeschooling. Homeschooling. Udah pindah lah ya. Sebelum jauh ya. Janganlah. Ayolah, kemana gitu. Dan mungkin sekian aja sih podcast untuk di video kali ini. Mungkin kalian kalau ada pertanyaan yang kurang jelas atau gimana, kalian bisa DM Instagram gua, atau kalian tertarik dengan salah satu dari narasumber gua, jadi kalian bisa follow Instagramnya di sini gitu kan. @cool. Begitu. Pokoknya pada intinya kalau orang lain bilang pintar, ya alhamdulillah kita dibilangin pintar. Tapi pintar itu bukan mengartikan sempurna. Satu lagi itu yang perlu ditekankan. Dan Kalau menurut aku ya, pintar itu ketika kamu bisa mengolah diri kamu pada tempatnya masing-masing gitu. Benar. Jadi nggak seharusnya lo pintar teori tapi lo di praktikum bodoh. Jadi harus lo, maksudnya pintarnya ya kalau bisa orang pintar tuh orang yang bisa ngolahnya. Jadi semua orang itu punya kelebihan pasti dan punya kekurangan. Jadi misalnya lo bisanya sih kegiatan A dan dia bisa kegiatan B. Dan kalian punya privilege di kegiatan masing-masing. Jadi orang pintar itu menurut aku orang yang bisa mengolah dirinya di tempatnya masing-masing. Kasih Pak. ini satu pesan nih buat adik-adik kita yang mau masuk SMA, mau daftar Excel dan mau lulus, mau masuk kuliah nih. Ya. Terutama yang mau masuk kuliah sih, karena bentar lagi kan kita pembukaan nih. Nah, kira-kira apa nih yang perlu dipersiapkan untuk adik-adik kita? Yang masuk kuliah. Yang masuk kuliah. Yang mau masuk Universitas, untuk pemilihan universitas di mana-mana. kalau dari stigma aku sendiri ya, kalau aku ini maunya, aku tidak ingin besar karena nama kampusku, tapi aku ingin besar karena aku sendiri ada di kampus itu. Nah, jadi kalau misalnya stigma orang berlomba-lomba buat nyari kampus yang bagus, ya kamu kalau misalnya kamu nggak bagus-bagus banget, ya kamu nggak bakal jadi nomor 1 di kampus itu. Tapi kalau misalnya kamu konsisten dimanapun kamu berada, kamu tetap jadi bergerak. Keren banget. Oke, jadi sekian aja podcast dari kita, karena ini udah lama banget ya, ini udah sekitar hampir 1 jam gitu. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. See you next time. Balik lagi di podcast gua next content gitu ya. See you next time. Salam Redo.